Halo, selamat datang. Ada Mr. Azif sama ada Mr. Rafif. Halo. Oke, Mr. Azif Dari Kerinci Jambi. dari Kerinci Jambi. Mr. Rafif Dari Madura. dari Madura. Oke, bisa nggak diceritain nih sedikit sharing aja ya? Kita sharing santai Oke, aja. oke. Dari jauh-jauh Kerinci datang ke Kediri LTI ya. Itu kira-kira dulu ceritanya gimana, habis lulus terus dapat rekomendasi atau nggak sengaja searching pengen kerja di kapal atau gimana akhirnya bisa join di LTI, sekolah di LTI. Oke, sir. Awalnya kan setelah Lebaran saya dapat info ada saudara juga dari Madura. Dia sekarang sedang bekerja di kapal pesiar. Saya coba searching sekolah perhotelan atau sekolah kapal pesiar dan nemu di Instagram LTI Cruise. Setelah saya telusuri, saya searching, ternyata LTI Cruise bisa menjamin kita untuk bekerja di kapal pesiar, sir. Dan saya kesini tertarik untuk bergabung dan ya terbukti saya lolos di AIDA Cruise Line. Wow, udah lolos di AIDA Cruise Line ya? Yes. Oh, congratulations. Thank you, sir. Kira-kira dari Kerinci ke sini berapa hari naik apa? Naik mobil, pesawat, Ya, dari lewati lembah. Kerinci, lembah, sungai. Ongkos berapa sih ongkos dari Kerinci sampai sini? Itu yang dikeluarin? Sekitaran 1.700.000-an. 7.700 ya, 1.700.000. Jadi teman-teman lumayan lah ya, 1.700.000 untuk transport aja. Jadi Transport kalau aja. teman-teman yang ada di Jawa, nggak usah ragu lah. Paling cuma berapa transportnya? Paling Iya, antara tentu. 300-500 paling ya. Iya. Jauh-jauh dari Kerinci datang ke LTI. Iya. Oke, program yang diambil diploma 1 ya? Ya, program diambil diploma 1. Jurusannya apa? Jurusannya Food and Beverage Service. Kenapa sih Razif tertarik sama F&B service? Karena jika saya bergabung di F&B Service, saya bisa melayani tamu dengan baik secara face to face, dan saya juga bisa mengenal banyak orang dari berbagai negara nanti setelah saya bekerja di kapal pesiar gitu. Oke, ada yang kedua adalah Kim ini juga sudah diterima di AIDA ya. Iya. Baru beberapa hari yang lalu. Congratulations untuk kalian berdua Thank you, ya. Thank you, sir. Oke, coba bisa diceritakan sedikit nggak sebelum datang ke LTI dan akhirnya memutuskan untuk bisa belajar juga di LTI dan sekarang sudah segera semoga ya dipercepat untuk bisa berangkat. Amin, sir. Oke, gimana ceritanya? Pertamanya saya kursus di Madura, sir. Kursus bahasa Inggris dulu di Madura selama 2 bulan. Terus sama tutor saya yang di Madura ngajakin, kamu mau nggak kerja di kapal pesiar, katanya gitu. Saya juga tertarik, soalnya ada keluarga saya, sepupu saya kerja di kapal pesiar. Nah, maka dari itu saya ikut sama tutor saya yang rekomendasiin saya untuk ke LTE, Sekolah Kapal Pesiar ini. Nah, itu ceritanya, sir. Oke, dan programnya adalah? Programnya saya ngambilnya English for Cruise Ship. Jadi memang untuk program English for Cruise Ship adalah dikhususkan untuk teman-teman yang memang sudah punya pengalaman gitu ya, dan memang untuk dibantu penyaluran kerja di kapal pesiar. Gitu. Oke. Kemudian kita langsung nanya aja, nggak usah terlalu lama-lama ya. Gimana prosesnya antara diploma, diceritakan sedikit aja ya. Dari belajar awal-awal dulu, terus OJT, terus balik lagi habis OJT, interview, ikut banyak interview juga, nervous ikut interview, takut gimana nanti dan lain sebagainya, pasti kan seperti itu ya. Gitu. Dari English for Cruise Ship, dari Mr. Rocky nanti juga bisa diceritakan kira-kira gimana proses interviewnya, seberapa menegangkan nih. Kita mulai dari Razif dulu. Iya, saya mengambil program Diploma 1. Saya masuknya dari bulan Desember tahun 2022. Ya, untuk program awalnya 3 bulan kita belajar di kampus di LTI. Kita belajar tentang Inggris, belajar tentang jurusan, dan saya mengambil Food and Beverage Service. Saya belajar tentang Food and Beverage Service dan juga bar. Setelah 3 bulan belajar di LTI, saya melanjutkan on the job training di salah satu hotel berbintang 5 di Kota Semarang. Saya on the job training selama 6 bulan sebagai waiter dan juga assistant bartender, dan setelah 6 bulan program on the job training saya kembali lagi ke LTI untuk melanjutkan
pelajaran saya untuk melanjutkan pendidikan saya selama 2 bulan. Sebelum program saya selesai, alhamdulillah saya telah mengikuti interview bersama AIDA dan sekarang saya diterima di AIDA Cruise Line. Wow, ya. Oke, kalau perjalanannya dari Mr. Hakim sendiri gimana? Pertama saya punya pengalaman dulunya di hotel di Best City Hotel Yogyakarta. Dan setelah OJT itu di Best City Hotel Yogyakarta selama 6 bulan saya ikut kursus di Madura, lagi kembali ke Madura selama 2 bulan. Nah, terus itu dia tutor saya ngerekomendasiin saya ke LTE. Habis itu ikut beberapa kali interview, gagal terus. Sempat putus asa sih sebenarnya, tapi tetap semangat. Terus didorong juga dari kedua orang tua saya, terus nelpon, jangan patah semangat, tetap lanjutkan kata. Oh, semangat. Dan alhamdulillah akhirnya saya keterima kemarin tanggal 16 November saya keterima di AIDA Cruise. Wow. Congratulations. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Kalau boleh tahu udah berapa kali sih waktu itu kayak merasa putus asa itu sering ya? Iya. Sering. Oke. Sudah berapa kali interview yang diikutin sama Mr. Rocky? Kebetulan sih 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Iya. Oke. Nah, langsung saja kita coba untuk sharing aja kira-kira seberapa menegangkannya sih interview untuk ke kapal pesiar itu. Kita mulai dari siapa dulu nih? Terserah. Terserah. Kita mulai dari Razif. Kira-kira gimana waktu itu ketika bener-bener interview ada agent sama ada user ya? Iya. Nah, kira-kira gimana suasananya? Ya, suasananya ya pasti nervous karena pertama kali mengikuti interview dan langsung sama agennya. Walaupun lewat online, Sir, ya itu juga terasa deg-degannya. Apalagi pas nunggu jadwal kita, Sir, itu jantungnya lebih deg-deg itu, Sir. Gimana jelasinnya? Gitu. Pas kalau sudah berhadapan dengan interviewer, ya kita relax sih, main relax. Dan untuk sama user juga kurang lebih kayak gitu, Sir. Ya. Oke, gitu ya. Jadi pasti deg-degan ya. Iya. Pasti deg-degan ya. Nah, kalau dari Mr. Hakim sendiri gimana? Deg-degan juga sih, Sir. Tapi dibawa santai aja, dipikirin, dibawa pikiran tenang. Terus ini kayak gimana ya? Belajar kayak gimana? Maksudnya kalau tegang tuh dibawa santai gitu, Sir. Pokoknya gitu, Sir. Oke, intinya jangan terlalu tegang. Iya. Nanti kalau terlalu tegang akhirnya blank. Blank itu, Sir. Nah, jadi dibuat santai aja. Iya, gitu dibuat ya. santai aja. Santai aja. Oke, kemudian sedikit aja ada 2 terakhir pertanyaan. Yang pertama terakhir itu apa aja sih yang kamu highlight nih, yang paling penting yang harus bisa jawab dalam interview itu apa aja menurut kamu? Kalau dari Razif, apa kira-kira yang menurut kamu paling susah ditanyain dari interviewer ke kamu ketika interview dari agent atau dari user? Oh, yang pertama ya kamu harus paham tentang job desk selama di hotel itu. Apa yang kamu lakukan, tahap-tahap apa yang kamu lakukan selama bekerja di hotel. Dan contoh sebagai waiter, job desk waiternya ngapain aja gitu. Dan tugas utama waiternya apa. Nanti ditanyain, itu pasti ditanyain sih, mau sama agent maupun sama user. Good, mantap. Kemudian kalau dari Mr. Hakim? kalau dari saya sama seperti ini, tapi ada satu lagi yang harus diingat. Kalau di hotel kan pasti itu kan hotel itu bersusun itu kan ruangannya. Nah, kalau waktu interview user yang ditanyain tuh pas keadaan darurat itu, gimana hal pertama yang kamu ini gitu yang ditanyain Ya, sama karena emang ada pelatihannya tersendiri Iya. juga kan, Iya. ada emergency gitu Iya. kan. Karena tidak cuma pendidikan perhotelan aja Iya. yang bisa Iya. syarat untuk bekerja di kapal kan. Iya. Gitu. Oke, terakhir banget, kira-kira gimana setelah nanti ini kan sudah lolos, ya kan? Apa proses berikutnya dan gimana sih harapan kamu ke depannya? Kita mulai dari Razif. Ya, setelah lolos user, masih banyak tahapnya lagi, Sir. Setelah ini kita akan menghadapi medical check up,
nanti di Jakarta, dan setelah medical check up nanti untuk yang AIDA Cruise Line kita ada training sir selama kurang lebih 2 minggu di Mica Jakarta, dan setelah itu baru proses visa, baru schedule yang keluar dan ya kita berangkat on board. Oke, nice. Kalau dari Mr. Akil? Sama sih sir, juga sir. Soalnya kan kita barengan sir sama. Oke, kalau untuk harapan Mr. Akil ke depannya gimana? Harapan saya sih saya bisa bekerja lebih baik dari yang kemarin, kayak OJT itu lebih baik lagi waktu nanti di kapal pesiar sir. Oke, terima kasih banyak ya Mr. Wakil sama Oke. Mr. Aziz. Selamat ya. Thank you, sir. Thank you sir. Selamat berlayar. Sebelum berlayar diselesaikan apa yang sudah dimulai, gitu ya, dokumennya, medikal dan lain sebagainya. Kalau Oke. sebelum medikal jangan banyak ngerokok. Oke sir, oke sir. Karena kan medis kan ya. Iya. Oke. Semoga semuanya diperlancar, dipermudah dan dipercepat. Amin amin sir. Amin. Amin. Ya. And see you in the next video. Bye bye. Bye bye.